Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandika Trisna Kusuma, NPM 1821020195, kelas B HTN Fakultas Syariah. Melalui video singkat ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, yaitu tentang gugatan yang meliputi tuntutan hak, isi, kompetensi, dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Tuntutan hak yaitu persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak. Ada dua macam, yaitu satu, persoalan yang mengandung konflik, dua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RBG pasal 118 ayat 1 HIR disebut tuntutan atau gugatan perdata merupakan tindak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrechtting atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau tidaknya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Materi selanjutnya, isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat seperti tempat tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa atau kemana gugatan itu ditunjukkan, isi gugatan, dan ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat atau mengirimkan gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat 1. Identitas para pihak, 2. Posita, 3. Petitium. Materi selanjutnya yaitu identitas para pihak. Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilinya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas pihak material dan pihak formil. Pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak, penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat atau tempat tinggal atau domisili atau tempat kedudukan. Di samping itu, untuk menambah kelengkapan dan kejelasan, biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara-perkara tertentu perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian. Materi selanjutnya yaitu posita. Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan gugatan penggugat. Posita ini membuat dua hal pokok dalam urayana, yaitu satu, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah. Dua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang mengurangi mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau objek sengketa. Materi selanjutnya yaitu petinum. Petinum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitium ini mendapat jawaban dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Petitium gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasikan luas, baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitium harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitium haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitium yang tidak ada uraiannya dalam posita. Selanjutnya, kompetensi. Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi atau kewenangan, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut atau mutlak
Kompetensi relatif. Kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutannya dapat terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi dalam beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutan lebih dari satu, maka disebutlah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Syarat kumulasi subjektif adalah bahwa terdapat tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek atau orang dengan subjek atau orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, 1. Kalau untuk suatu tuntutan atau gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. 2. Demikian pula apabila hakim tidak wewenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Jika tuntutan tentang Bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.